Halo semua sobat sinema, selamat datang kembali di channel ini, di channel Seven House Studio. Apa kabar sobat sinema semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Kali ini saya akan membahas film berjudul Notting Hill, film bergenre drama romantis, yang dirilis tahun 1999. Buat kalian yang baru masuk channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Sebelum dimulai, seperti biasa kita ke intro. Awal cerita dimulai diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Anna Scott yang merupakan artis Hollywood populer dan terkenal di masanya. Di waktu itu sosok Anna yang lagi naik daun, tentu semua hal yang melekat dan berkaitan dengan dirinya menjadi kiblat bagi dunia fashion dan menjadi buruan para awak media. Sehingga wajah Anna sering terlihat di cover-cover majalah terkenal yang selalu digandrungi oleh anak-anak muda dan fansnya. Scene beralih di mana sebuah pinggiran kota padat penduduk yang berada di kawasan Notting Hill, London. Di sini kita juga diperkenalkan dengan seorang pria bernama William, seorang duda sederhana yang baru saja berpisah dengan mantan istrinya. William pada saat itu sedang menata kembali hidupnya pasca perceraian dengan sang istri. Agar tak terus-terusan terpaku dengan permasalahan hidupnya, dia memilih untuk menyibukkan diri dengan membuka toko buku kecil yang terletak di salah satu kawasan pertokoan yang berada di kota tersebut. Suatu hari saat William sedang sibuk bekerja, seketika toko buku miliknya dikunjungi oleh seorang wanita cantik, dan wanita itu bernama Anna Scott, artis Hollywood yang kita lihat di awal cerita. Pada saat itu William belum menyadari bahwa wanita di depannya adalah seorang artis. Dia pun melayani Anna sama seperti pada pengunjung lainnya. Hingga selang beberapa waktu kemudian saat Anna sedang membayar buku yang ia beli, muncul seseorang yang menyadari keberadaan sang artis. Ia pun langsung meminta tanda tangan padanya. Di sini William baru sadar kalau Anna yang dihadapannya bukanlah wanita biasa, melainkan seorang artis Hollywood terkenal. Ia pun seketika nampak terlihat gugup saat melayani sang artis. Setelah Anna pergi dari tokonya, William pun menceritakan kejadian tersebut pada sahabatnya. Bilang berkata bahwa ia tak pernah menyangka seorang artis terkenal sekelas Anna mau datang dan membeli buku di toko sederhana miliknya. Ia melihat secara langsung artis yang sangat sederhana dan sama sekali terlihat tidak menonjol seperti artis pada umumnya. Dari sanalah William mulai mengagumi sosok wanita itu. Beberapa saat setelah William menutup toko bukunya, di perjalanan secara tak sengaja ia menabrak Anna dan menumpahkan kopi ke baju Anna. William yang melihat pakaian Anna sudah dipenuhi dengan tumpahan kopi, dia pun menawarkan Anna untuk mampir sebentar untuk membersihkan pakaiannya di kediamannya. Di sini Anna yang nampaknya tak mau pulang dengan kondisi pakaian kotor, lantas dengan senang hati Anna pun menerima tawaran yang diberikan oleh William. Setibanya di rumah dan setelah Anna selesai berganti pakaian, saat William melihat wanita itu tanpa menggunakan penutup kepala dan kacamata hitam, seketika ia nampak sangat terpesona saat melihat sosok Anna. Sehingga ia pun hanya diam termengu dan tak bisa berkata apa-apa. William yang terlihat grogi dan salah tingkah membuat Anna seketika tersenyum saat melihat ekspresi dan bahasa tubuh dari William. Tak lama setelah keduanya berbincang-bincang, Anna yang tidak bisa berlama-lama berada di rumah William, terlebih ia memiliki jadwal yang sangat padat, ia pun segera pamit pergi dari kediaman William. Namun sebelum pergi, Anna yang merasa terbantu atas pertolongan yang diberikan oleh William, ditambah Anna yang melihat William itu pria polos dan sangat lugu, tanpa basa-basi seketika Anna pun memberikan ciuman mesra pada William sebagai bentuk rasa terima kasih. Di samping itu William yang sangat gugup, ia pun hanya bisa diam mematung saat wanita itu menciumnya. Hingga setelah kepergian Anna dari kediamannya, William pun terlihat masih tak menyangka dengan apa yang baru saja terjadi padanya. Semenjak kejadian itu, William pun mulai jatuh hati pada sosok Anna. Setiap kali ia melihat film atau gambar Anna di jalan, dirinya pun seketika teringat dengan momen indah saat ia bertemu dengan Anna.
Beberapa waktu kemudian William masih tak henti-hentinya memikirkan anak, sehingga ia pun berusaha mencari cara agar bisa berkomunikasi dan bertatap muka lagi dengan anak. Di waktu yang bersamaan, William mendapatkan panggilan dari Anna yang memintanya untuk datang menemuinya di sebuah hotel bintang 5. William yang sangat senang bisa bertemu lagi dengan sang pujaannya, terlebih sangat ingin bertemu dengan Anna tanpa pikir panjang, ia pun lantas menerima undangan tersebut dan segera bergegas pergi ke sana. Sesampainya William di hotel tempat Anna berada, ia pun dikejutkan dengan kehadiran beberapa wartawan yang telah memenuhi tempat Anna. William yang tak ingin pergi begitu saja, terlebih ia sudah berada di kediaman sang artis, akhirnya diperbolehkan masuk dan bertemu dengan Anna. Akhirnya ia pun berpura-pura mengaku sebagai wartawan dari majalah lokal setempat. Setelah bertemu dan berbincang-bincang sebentar dengan Anna, kru manajemen sang artis yang memasuki ruangan Anna telah melakukan sesi wawancara. Di sini William tak ingin kedoknya terbongkar, ia pun segera pura-pura mewawancarai Anna layaknya seorang wartawan profesional. 15 menit kemudian, William pun diminta untuk menyudahi sesi wawancaranya. Sebelum pergi dari kediaman Anna, William pun mengutarakan keinginannya ingin mengajak Anna untuk ikut bersama merayakan acara ulang tahun adiknya, yang perempuan yang bernama Hani. Awalnya Anna tak punya banyak waktu menolak tawaran yang diberikan oleh William. Namun setelah Anna mempertimbangkan kembali orang tersebut, akhirnya Anna pun membatalkan semua jadwal pekerjaannya dan menerima tawaran William yang ingin mengajaknya ikut serta ke perayaan ulang tahun adiknya. Di malam berikutnya, tepat di hari perayaan ulang tahun Hani, William dan Anna pun terlihat hadir di tengah-tengah acara tersebut. Kedatangan Anna yang merupakan seorang artis ternama membuat seluruh keluarga William merasa senang atas kedatangannya. Apalagi sikap Anna yang manis, supel, dan mudah bergaul bisa membuatnya dengan mudah menarik perhatian dan simpati dari orang lain, sehingga tak sulit baginya untuk bisa mendapatkan hati keluarga besar William. Selama Anna di sana, ia sangat diperlakukan baik oleh keluarga William. Di samping itu, kehangatan, keceriaan, serta kesederhanaan ditampilkan oleh keluarga William membuatnya sangat nyaman saat berada di sana. Setelah acara makan malam selesai, William pun mengajak Anna untuk berjalan-jalan di sekitar komplek yang berada di sekitar kediaman saudaranya. Di sepanjang malam, keduanya menghabiskan waktu bersama dengan banyak berbincang berbagai macam hal, sehingga kedekatan mereka pun mulai terbangun, dan semenjak malam itu hubungan William dan Anna pun semakin hari semakin intens. Beberapa hari kemudian, keduanya pun kembali bertemu dan menghabiskan waktu bersama dengan menonton bioskop sampai makan malam di sebuah restoran. Di suatu momen saat keduanya tengah menikmati sajian makan malam, tak sengaja mereka mendengar percakapan sekelompok pria yang telah membicarakan akting Anna yang dianggap sangat buruk. Di sini William yang terlihat tak suka mendengar obrolan tersebut, secara gentle ia pun mendatangi kawanan pria itu. Meski William telah memperingatkan agar pria tersebut tidak membicarakan hal buruk tentang Anna, tetap saja mereka menghiraukan peringatan William. Sehingga Anna melihat hal itu dan tak ingin terjadi keributan, ia pun segera mengajak William pergi meninggalkan restoran dan melupakan kejadian itu. Singkat cerita, saat keduanya sampai di depan hotel, Anna pun mengajak William untuk mampir ke kamarnya. William senang bisa menghabiskan waktu yang cukup lama dengan sang pujaan. Tanpa pikir panjang, ia pun lantas menerima tawaran dari Anna. Akan tetapi saat hendak memasuki kediaman Anna, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan seorang pria yang ternyata pria tersebut merupakan kekasih Anna. William yang terkejut dengan adanya pria itu, terlebih dia sudah masuk ke dalam kamar Anna. Agar pria tersebut tak mencurigainya, ia pun lantas mengaku bahwa dirinya merupakan seorang pelayan hotel yang hendak mengambil piring kotor yang ada di kamar tamunya. Di sini nampak lihat jelas ada raut kesedihan yang terpancar dari wajah William saat dia mengetahui bahwa wanita pujaan hatinya ternyata telah memiliki seorang kekasih. Dan untuk kesekian kalinya William pun harus merasakan sakit hati. Belum sembuh lukanya ditinggal sang istri, kini ia harus merasakan sakit saat mengetahui kenyataan bahwa sang pujaannya telah dimiliki oleh orang lain. Akan tetapi William mulai menyadari bahwa dirinya memang tak pantas dan tak selevel dengan sosok Anna, termasuk untuk mendapatkan cinta Anna. Ibarat kata hanyalah sebatas mimpi. Sejak saat itu ia mulai untuk melupakan seorang Anna.
Scene berganti di mana keluarga William yang mengetahui kalau saudara mereka kini telah dilanda patah hati. Mereka mencoba untuk mengenalkan William dengan beberapa wanita. Besar harapan dari beberapa wanita yang dikenalkan ada yang masuk kriterianya. Namun meski sudah beberapa wanita yang dikenalkan itu, nampak tak tertarik untuk menjalin hubungan lebih serius lagi dengan wanita manapun. Karena dalam lubuk hatinya William hanya ada tersimpan sosok anak wanita pujaan hatinya. Beberapa bulan kemudian saat William sedang bersantai, dia dikejutkan dengan kedatangan Anna yang secara tiba-tiba. Setelah Anna meminta maaf atas kejadian kemarin, Anna pun kemudian menceritakan perihal dirinya yang kini sedang dirundung beberapa masalah, di mana media kini telah gencarnya memberitakan ia yang kini putus dengan kekasihnya. Dan bersamaan dengan pemberitahuan tersebut, foto-foto tanpa busana juga sudah tersebar luas. Sehingga dengan adanya pemberitahuan itu sangat membuatnya frustasi. Yang tak tahu harus pergi kemana, terlebih dirinya telah memikirkan William, ia pun langsung memutuskan untuk mendatangi kediaman William. Rencananya ia juga akan menginap beberapa hari di kediaman William untuk bersembunyi dari kejaran para wartawan. Di sini William yang senang dengan kembalinya Anna, jelas ia menerima keberadaan wanita itu di kediamannya. Dan dengan senang hati ia pun mempersilahkan Anna untuk tinggal di tempatnya. Beberapa hari bersama keduanya pun kembali menjalin kedekatan, bahkan kali ini hubungan keduanya lebih intens dibanding sebelumnya. Suatu pagi kediaman William didatangi oleh ratusan wartawan yang nampak sudah menunggu kehadiran William beserta Anna. Anna yang mengira bahwa William yang memberitahukan keberadaan ia pun seketika marah besar. Meski William telah menyangkal tuduhan yang diberikan Anna, tetap saja Anna tak mempercayainya. Sehingga tak lama setelah keduanya bertikai, Anna pun memutuskan untuk angkat kaki dari kediaman William. Dengan kepergian Anna untuk kesekian kalinya, William kembali merasakan sakitnya patah hati. Namun untuk kali ini ia benar-benar berniat untuk melupakan seorang Anna dan fokus melanjutkan hidupnya. Meski memang terasa berat karena dia sadar diri kehidupan dengannya jauh berbeda. Ia pun mulai menerima kenyataan bahwa wanita itu bukan ditakdirkan untuknya. Kemudian saudara William memberitahukan Anna telah syuting di daerah Hampstead yang jaraknya cukup dekat dari tempat tinggal mereka. William yang penasaran dengan syuting tersebut, terlebih ia rindu melihat wajah Anna. Keesokan harinya ia pun bergegas pergi ke lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi syuting, William pun segera menemui Anna. Namun sayangnya di sini Anna tak punya banyak waktu untuk berbincang dengan William. Ia pun segera pamit dari hadapan William dan melanjutkan proses syuting filmnya, coy. Di waktu yang sama seorang kru film mengajak William untuk mendengarkan proses perekaman dialog pemain yang telah melakukan syuting. Kebetulan sekali headphone yang dipakai William langsung terhubung dengan mereka milik Anna, sehingga ia pun dapat mendengarkan perbincangan yang dilakukan oleh Anna. Di lain sisi, sesama artis sana menanyakan pihak pria yang mendatanginya di lokasi syuting. Anna pun mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenali pria tersebut. Di sini William benar-benar merasa dipermainkan oleh Anna. William nampak sakit hati saat mendengar pernyataan yang keluar langsung dari mulut Anna. Sehingga tak mau berlama-lama di sana, ia pun segera pergi meninggalkan lokasi syuting. Beberapa hari kemudian Anna kembali mendatangi William dan meminta maaf atas semua perlakuannya. Ia yang mengaku kalau dirinya tak bisa melupakan pria itu dan ia pun meminta kesempatan pada William agar mereka bisa kembali menjalin hubungan. Namun William yang sudah terlanjur sakit hati dengan Anna, William pun menolak ajakan wanita itu yang ingin menjalin hubungan kembali dengannya. Karena bukan tanpa sebab yang tahu mereka berbeda. Terlebih ia hanya seorang pria biasa, sedangkan Anna adalah seorang artis terkenal. Suatu hal yang tak mungkin untuk keduanya bisa bersama. Anna yang mendapatkan penolakan dari William, ia pun hanya bisa menyesali semua hal yang telah dilakukannya. Dan dengan perasaan sedih, ia pun pamit pergi dari kediaman William. Beberapa hari kemudian William terlihat bimbang dengan perasaannya. Sehingga ia pun langsung meminta saran pada keluarganya untuk menentukan apakah ia harus meneruskan perjuangannya mendapatkan Anna atau berhenti sampai di sini. Di sini keluarga William terlihat mendukung hubungan William dengan Anna. Mereka pun kemudian menyarankan agar William memberikan kesempatan satu kali lagi pada Anna.
Sehingga setelah mendapatkan saran dari keluarganya, ia pun bergegas pergi mendatangi Anna. Singkat cerita, sesampainya ia di hotel, dirinya mendapati Anna ternyata sedang melakukan konversi pers dengan para wartawan. William yang tak ingin mengulur-ngulur waktunya lagi di hadapan seluruh awak media, ia pun mengungkapkan perasaannya terhadap Anna. Tanpa pikir panjang, Anna menerima pernyataan cinta dari William. Hingga seketika seluruh awak media pun berbondong-bondong mengambil gambar momen seorang artis Hollywood terkenal menerima cinta dari pria biasa. Pada akhirnya keduanya pun menikah dan hidup bahagia bersama. Meski keduanya berbeda, hal itu lantas tak membuat hubungan mereka berakhir. Keduanya malah memutuskan untuk mengakhiri hubungannya yang serius, yaitu pernikahan. Di akhir film diperlihatkan keduanya yang kini telah dikaruniai dua anak dan mereka pun akhirnya hidup bersama dan bahagia bersama kedua anaknya. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa follow IG kami juga di @7housestudio. Jangan lupa subscribe channelnya untuk dukungan kalian kepada kami. Sekian dari saya, akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.